Sebenarnya ada banyak hal keindahan-keindahan lain yang tidak pernah kita rekam ya, karena seperti itu kadang terjadi begitu saja, dan mau bagaimanapun mata ini tetap menjadi kamera paling indah untuk memotret segala hal yang kita lihat. Hai kawan Ghosting, jurnal perdana kita di Coban Talun. Baca tentang dia kan sudah berkali-kali meskipun hari ini kita diingatkan, ya kan? Kita lagi di Coban Talun ya, barusan habis parkir sepeda. Hanya saja barusan kita agak sedikit rumit guys, karena nggak tahu ya jalannya gimana, dan sama seperti kita mengejar dia yang nggak tahu kemana jalannya. Kita lagi berjalan dekat parkiran lama, nanti kita ke sana guys. See you. Langitnya mendung guys, mendung tanpa hutan. Jadi ceritanya itu guys, di Coban Talun ini ada dua jembatan, satu jembatan kayu dan satunya jembatan pering. Tahu pering ya, bambu itu. Ceritanya jembatan kayu itu dibuat oleh Jaya Nalendra, pangeran gitu. Siapa dia? Ntar nanti kita jelasin. Gak tahu ini jembatannya yang ini atau bukan. Ini maksud jembatan kayu atau jembatan pering, kita agak ngerti. Soalnya sudah beton guys, di beton. Kayak hatiku sudah di beton. Ini guys, kita sudah masuk di tahapan pertama, hutan-hutan pinus guys. Karena perjalanan menuju Coban ini 1 kilometer guys, tapi yang pasti itu 800 meter lah ya. Ini Coban, nanti kita lewat hutan dulu. Ya, cukup dingin lah ya, sedingin sikap dia. Jembatannya di mana jembatan? Jembatannya yang soal Jaya Nalendra itu, kita belum ketemu ini jembatannya di mana. Jadi ceritanya tuh gini, apa namanya? Si Jaya Nalendra ini pernah bertapa di daerah sini. Kemudian si beliau katanya, beliau ini lagi nyari jodoh. Akhirnya dapat petunjuk, diarahkan ke sini, dan dia melihat cewek, perempuan, gadis. Usut punya usut, si gadis ini namanya Dewi Siruni. Si Jaya Nalendra ini ngelihat Dewi Siruni lagi ngambil air lah di sumber sini. Akhirnya karena tidak bisa menuju itu sebab ada aliran sungai, dibangunlah jembatan sepanjang 14 meter itu untuk mendekatkan diri si Jaya Nalendra dengan Dewi Siruni. Yes, ternyata di Coban Talun ini karena lagi musim hujan ya, bukan cuma kota pendidikan yang musim berkeliaran bebas, nyamuk-nyamuk juga sedang berkeliaran dengan bebas guys. Jadi di Dade ini banyak nyamuk ya, dan sekarang kita sudah melewati hutan pinus. Untuk menuju Coban Talun ada jalan setelah itu. Nah itu jalan yang kemudian curam tapi cepat sampai. Yang di sini jalannya nyaman, tenang, tapi agak panjang. Namanya menuju hasil yang baik tentu perlu proses yang panjang. Hai kawan Ghosting, kita sampai di jalan hampir menuju Coban, hampir sampai lah ya. Ini salah satu jalan yang tadi bisa kita lewati. Jalan yang sedikit cepat, jalan yang sangat cepat namun sedikit curam. Tapi sayangnya di sini sedang ada yang kecelakaan, patah pohon, bukan patah hati.
Karena kalau patah hati, itu kamu dengan mantanmu. Hai, kita sudah sampai. Jadi ceritanya kalau kita naik Gojek, di sini nih pangkalan miliknya nanti Gojek Traktir. Dari atas kita naik, diantar ke sini. Nih salah satu sepedanya, sepeda paling legend. Dan untuk menuju Joban kita tinggal 100 meter. Oke? Oh guys, tinggal 100 meter guys menuju air terjun. Itu sudah sedikit terdengar ya, sama terdengar suara-suaranya kasih sayang dan kangen dari mantan. Itu air terjunnya, coba kita lihat di sana. Setelah perjalanan yang cukup panjang dengan melewati berbagai macam rintangan, nyamuk, pohon, dan perjalanan yang cukup curam, kita sampai di Joban Talun. Ya, indahnya begini guys, lebih indah dari janji-janji para mantan. Hai kapan ghosting. Ini ada awas longsor, awas batu licin, dilarang mandi di air terjun. Usia di bawah 15 tahun harus ada pendamping, ya, pendamping. Di bawah 15 tahun guys, 18 tahun ke atas jangan ada pendamping. Ini kenapa akhirnya ada dilarang mandi di air terjun? Salah satunya itu ya, dalam mitos itu disampaikan bahwa di sini ini sempat berbagai macam hal lah sejarahnya. Yang sempat juga terjadi anak kecil yang kemudian tenggelam, 3 orang loh. Meskipun dari sekian puluhan. Karena ceritanya di sini meskipun sungainya yang di bawah itu gak terlalu dalam, tapi di sana tuh ada satu lubang yang kemudian sedikit dalam, sekitar 3-9 meter. Nah, itu dalam beritanya begitu. Banyak lah, nanti kita jelasin lagi. Ya beginilah guys ya, ternyata perjalanan kita sebuah jurnal cerita tanpa dusta, ya kan? Enggak, menurutnya kamu perjalanan itu apa? Perjalanan ini panjang sih sebenarnya. Sederhananya perjalanan itu cerita. Berarti definisi perjalanan itu cerita. Cerita. Dan dari banyak cerita itu kita bisa mengambil banyak pelajaran, banyak pengalaman. Ya kalau agamis-agamisnya itu kan akhirnya kita bisa mempelajari diri untuk kembali mendekatkan kepada Tuhan dan menikmati keindahan Allah. Itu kalau yang ya healing kita sebenarnya. Emang perjalanan bagi sampean apa? Kan aku kan banyak ya. Banyak apa? Maksudnya banyak melakukan perjalanan. Tapi dari sekian banyaknya perjalanan itu aku belum menemukan apa. Apa sih perjalanan ini gitu? Iya. Jadi makanya itu aku tadi sebenarnya itu tanya sih sebenarnya kayak apa definisi perjalanan menurutmu gitu.
cerita aja sih. Kalau saya cerita aja. Cerita ya. Karena menurutku kalau semakin banyak melakukan perjalanan, terus semakin sering aku tanyakan semakin nggak ketemu jawabannya. Gitu ya. Iya. Tapi gak kayak ini kan, gak kayak dia yang semakin dikejar kemudian semakin menjauh enggak kan? Enggak, simpelnya gini Gitu, deh, iya. simpelnya misalnya kamu ke Alfamart atau ke apa ya, kamu buka kulkas itu kan kayak banyak pilihan kan, terus, Iya, ya kan? betul, betul. Karena kamu punya tujuan. What do you want in Alfamart? Apa yang kemudian akan sampai lakukan dalam? Jadi kalau perjalanan, ngapain sampai akhirnya sampai memutuskan perjalanan? Misal kita naik bis nih, nggak tahu mau ngapain, kan bingung sampai terminal. Ini apa? Ini mau kemana gitu? Banyak tujuan-tujuan Banyak yang tujuan-tujuan. Banyak tujuan itu beda sama banyak jalan. Kalau banyak jalan kita masih bisa milih. Sama, banyak tujuan juga kita bisa milih. Dan ini tujuannya nggak ada. Jadi kita nggak bisa milih. Cuma dari tadi perjalanan dari atas sampai sekarang gitu, sampai kita akhirnya melihat keindahan Coban Talun lah. Gimana? Feelnya gimana? Nah itu justru aku mau nanya Bobo, sebenarnya. kok banyak ke saya? Sebenarnya aku mau nanya, maksudnya kamu menikmati nggak perjalanan tadi? Menikmati sih, cuma gak menikmatinya gara-gara ini sih akhirnya. Kita kan bikin video gitu. Ya. Ya jadi akhirnya sembari menikmati dan sembari have fun ambil take video aja. Nah ini juga cara menikmati perjalanan itu gimana versimu? Have fun. Maksudnya begini, biarkan semua yang terjadi di belakang kita, Nah, yaitu terjadi gitu. Sekarang kita ingin menikmati apa yang kemudian ada di depan kita. Ya kan? Tapi bukan berarti kita melupakan itu gitu. walaupun keadaannya misalnya sekarang ini kebetulan hujan ya. Iya, loh, ini malah kalau kata lagu-lagu itu kita bikin romantis. Oh ini romantisasi. Iya, romantisasi. Karena begini, satu-satunya yang halal di muka bumi ini cuma hujan, air hujan. Itu pun kalau kayak nyentuh genteng katanya kan. Takutnya gentengnya masih kena apa gitu kan. Dan kadang kan orang ada yang mikirnya hujan, wah hujan terus medannya segala macam kayak gini malah membuat Malah membuat apa? Capek lah. capek, iya, terus suasananya jadi kayak berubah gitu. Jadi gak mood gitu ya? Enggak lah, kalau kita mood aja. Cuma kalau hujan ini semakin deras kayaknya kita gak layak duduk di sini deh. Mending kita cerita. HP-nya HP-nya basah, HP-nya guys. basah. Kameranya basah. Yang penting hati dan air matanya tidak basah. Mendung tanpa hutan. Kalau ini mendung dengan hujan nih. Ya. Enggak, tapi aku menikmati sih, jujur ya. Kayak, walaupun nggak adanya hujan pun atau panas pun tadi sebenarnya aku menikmati karena itu tadi. Karena aku belum menemukan definisi perjalanan itu kayak apa. Sama ya, saya juga menikmati meskipun saya definisi perjalanan ini cerita gitu. Jangan head story, that story. Ya, Bro Posting, kita ini sudah selesai melakukan perjalanan. Jadi teman-teman juga sudah melihat bagaimana jalan-jalan yang dilalui. Mulai dari nyamuk-nyamuk, hutan pinus, dan berbagai macam keindahan yang sudah kita nikmati. Sebenarnya ada banyak hal keindahan-keindahan lain yang tidak pernah kita rekam ya. Karena seperti itu kadang terjadi begitu saja, dan mau bagaimanapun mata ini tetap menjadi kamera paling indah untuk memotret segala hal yang kita lihat. Ya, terus kita juga tadi sempat cerita lah soal perjalanan itu apa, dan bagi kita maknanya perjalanan ini apa. Meskipun nggak ada jawaban, nah jadi nanti Korban Ghosting silahkan share pendapat, karena pendapat kalian sangat berharga bagi kami. Ya kecuali kita DPRD atau DPR nggak pernah mendengar pendapat rakyat. Nah itu silahkan di share pendapat kalian tentang perjalanan itu apa sih sebenarnya. Oke? Ya ini episode tiba-tiba Coban Talun gitu ya. Semoga kita bisa bertemu lagi di keindahan-keindahan alam lainnya. Sadar diri, sadar posisi. See you.